Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran bahasa Jerman dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kata kerja yang paling sering kita gunakan dan memang penting karena kata kerja sign ini mereka memiliki fungsi selain sebagai kata kerja utama dan juga sebagai kata kerja bantu. Das Verb sein atau kata kerja sein adalah kalau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan to be. Jadi fungsinya itu sama dengan to be. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada I am, you are, he is, she is. Nah, yang am, is, dan is itu adalah to be-nya dalam bahasa Inggris. Begitu pula dalam bahasa Jerman ada to be-nya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sign. Nah, sign ini sendiri kita tidak bisa memakai sign misalnya sign. Tidak. Sign ini harus kita konjugasikan sesuai dengan subjek yang kita gunakan. Sama perlakuannya dengan konjugasi kata kerja dalam bahasa Jerman. Kata kerja sein merupakan satu kata kerja yang tidak beraturan atau disebut juga unregelmäßiges Verb atau dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan irregular verbs. Nah, itu salah satu bentuk dari kata kerja tidak beraturan. Mengapa kita sebut dengan kata kerja tidak beraturan? Yaitu nanti kalian akan lihat bahwa pembentukan konjugasi atau perubahan kata kerja itu menurut subjeknya itu tidak melalui atau tidak mengikuti aturan yang biasa kita gunakan untuk mengkonjugasikan kata kerja yang lain. Misalnya kalau kata kerja yang lain kan kita ambil dulu Stammverbnya atau verb Stammnya apa, akar kata kerjanya apa, baru kita kasih akhiran untuk masing-masing subjek. Misalnya dalam kata kerja lernen, belajar, kita ambil akar kata kerjanya yaitu lerne dan ditambah akhiran untuk ich menjadi ich lerne atau du lernst, wir lernen, ihr lernt und so weiter dan sebagainya. Nah, kalau pada kata kerja sein itu tidak berlaku. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya dalam kalimat ich bin Student. Saya adalah mahasiswa. Ich bin Student. I am student. Nah, am di sini atau to be-nya itu adalah bin. Ich bin. Posisinya sama, ada di posisi kedua karena mereka atau sign ini adalah kata kerja. Setelah subjek, kata kerja baru pelengkap. Ich bin Student. Du bist Student. Atau misalnya kita lihat lagi, du bist klug. Kamu pintar. Kalau misalnya saya pintar menjadi apa? Ya, ich bin klug. Du bist klug. Lalu selanjutnya adalah untuk objek atau subjek atau orang kata ganti orang ketiga tunggal yaitu untuk pria dan sie untuk wanita. Bagaimana cara pembentukannya? Sign itu apabila kita konjugasikan untuk orang ketiga tunggal sie dan s menjadi is. Nanti kita bisa lihat di bagannya atau penjelasan masing-masing konjugasinya. Di sini kita lihat contoh, is sehr nett. Dia sangat ramah. Kalau misalnya dia perempuan menjadi apa? She is sehr nett. Kalau misalnya subjeknya itu adalah das Kind atau anak kecil, das, bukan bukan sie, tapi s, menjadi s is sehr nett. Baik, kita kalau misalnya ada subjek si dia orang ketiga tunggal wanita. Contohnya adalah sie is sehr intelligent. Is-nya ini adalah sign atau to be-nya itu sendiri yang sudah dikonjugasikan untuk subjek sie. Sie is sehr intelligent. Lalu dalam
kata ganti orang pertama plural, kata ganti orang pertama plural itu maksudnya adalah si pembicaranya itu adalah saya dan kawan-kawan saya misalnya. Jadi kami. Kalau orang pertama tunggal pembicaranya saya atau subjeknya saya. Ini kami menjadi wir sind müde. Sein menjadi sind untuk subjek wir. Wir sind müde. Wir sind klug. Wir sind fleißig. Wir sind hübsch. Zum Beispiel. Kami di subjek plus verb atau kata kerja, kemudian boleh adjektif, boleh keterangan misalnya tempat ataupun yang lainnya. Setelah itu pelengkap terserah tergantung konteksnya. Kemudian kata ganti orang kedua plural. Kalau kedua tunggal itu tadi kamu, jadi lawan bicaranya ini adalah orang kedua, satu orang kamu. Sekarang orang keduanya itu banyak kan, kamu adalah kita bilang kalian. Jadi kalian dalam bahasa Jerman kita sebutkan dengan ihr. Dan sein-nya, kata kerja sein atau to be-nya itu menjadi seid untuk ihr. Ini memang harus kalian hafalkan, tapi kalau misalnya kalian sering berlatih akan mudah untuk mengingatnya. Ihr seid fleißig. Kalau kalian pintar, ihr seid klug. Kalau kalian intelijen misalnya, ihr seid intelligent. So, dan subjek selanjutnya atau kata ganti orang selanjutnya adalah sie, mereka. Atau kata ganti orang ketiga, plural, mereka, sie. Sein-nya itu menjadi sind. Oh, juga sih kata kerja sein untuk sie, orang ketiga tunggal itu menjadi sind. Sie sind sehr froh. Mereka sangat bahagia. Kalau kita misalnya subjeknya diganti dengan kami, orang kedua tunggal, orang kedua pengganti orang kedua plural atau subjeknya wir menjadi wir sind sehr froh. Wir sind sehr froh. Oke. Dan yang terakhir adalah kata ganti orang kedua tunggal tetapi formal. Di sini ada sie. S-nya besar. Huruf S di sini untuk sapaan Anda dimanapun dia berada harus kata hurufnya harus besar. Sie sind sehr nett. Anda begitu ramah. Anda sangat ramah. Sie sind sehr nett. Sie sind sehr hübsch zum Beispiel. Anda begitu cantik. Sie sind sehr schön. Anda begitu cantik. So, sie kemudian kata kerjanya sein menjadi sind. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya konjugasi kata kerja sein untuk masing-masing subjek menjadi seperti yang kalian lihat di layar, yaitu ich menjadi bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie itu si jamak mereka sind dan sie Anda juga sind. So, dari sini kalian sudah bisa membuat kalimat. Tinggal kalian ketahui dulu mau pakai subjek yang mana. Setelah subjek, baru kita mau pakai to be. Nah, to be-nya ini kita harus konjugasikan ke masing-masing subjek. Karena to be, kata kerja awalnya adalah sein, menjadi macam-macam untuk ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie itu berbeda-beda. Maka kalau kalian sudah paham ini, kalian bisa menggunakan atau membuat kalimat bahasa Jerman dengan menggunakan kata kerja sein. Nah, kapan kita harus menggunakan kata kerja sein? Untuk apa sih penggunaannya? Kenapa kita tidak pakai kata kerja yang lain misalnya? Nah, karena kata kerja sein ini digunakan untuk satu dipakai bersamaan dengan kata sifat seperti yang tadi ich bin klug, saya pintar, ich bin schön, saya cantik. Itu schön dan hübsch, klug itu adalah kata sifat. Contohnya dalam hal ini adalah das Buch ist neu. Buku itu baru. Das Buch ist neu. Das Buch subjek, ist adalah kata kerja sein untuk orang ketiga tunggal das Buch, dan neu adalah kata sifat. Kemudian kegunaan yang lainnya adalah untuk
mengidentifikasi sesuatu atau memberikan identitas atau menjelaskan sesuatu atau seseorang. Contohnya apa? Er is ein Lehrer. Dia seorang guru. Kalau misalnya dianya itu wanita menjadi she is ein Lehrer. Dia adalah seorang guru. Atau dalam kalimat selanjutnya adalah ich bin Indonesierin. Saya orang Indonesia. Karena saya sebagai wanita, maka saya bilang ich bin Indonesierin. Tetapi kalau misalnya saya seorang pria, maka ich bin Indonesier tanpa ada akhiran in. Saya adalah ich bin. Ich-nya subjek, predikatnya adalah bin untuk kata kerja sein. Selanjutnya adalah kegunaan kata kerja sein kita gunakan untuk menginformasikan satu tanggal, 2 jam, usia, dan juga untuk menginformasikan hari. Contohnya apa? Kita lihat. Er is 24 Jahre alt. Dia berusia 24 tahun. Sama juga dalam bahasa Inggris. He is 24 years old. He is 24 years old. Atau she is 24 years old. She is 24 Jahre alt. Ada subjek di situ, ada predikat, dan ada tahun. Itu untuk menginformasikan usia. Lalu kita kalau misalnya mau menanyakan usia gimana? Kemarin sebelumnya kita sudah belajar. Wie alt sind Sie? Kalau untuk Anda, kalau misalnya di sininya R, berarti wie alt is er. How old is he? How old are you? How old is she? So, er is 24 Jahre alt, wie alt is er. Good. Kemudian kita untuk kegunaannya juga untuk menunjukkan jam. Kalau misalnya kita tanya, ada yang nanya, wie spät is es? Jam berapa ini? Wie spät is es? Es is 22 Uhr. Es is hari ini sekarang pukul 22. Es is 22 Uhr. Kalau malam hari. Kalau pagi misalnya, es is 10 Uhr, es is 8 Uhr, es is 7 Uhr. Tinggal kalian lihat angka atau cara membaca angka dalam bahasa Jerman dalam video sebelumnya. Good. Selanjutnya adalah untuk menunjukkan tanggal. Menunjukkan tanggal dan juga hari. Misalnya, heute ist Sonntag. Sonntag itu adalah hari Minggu. Heute itu hari ini. Heute ist Sonntag, der 3. Oktober. Der 3. Oktober itu adalah tanggal 3 Oktober. Heute ist der 3. Oktober. Hari ini tanggal 3 Oktober. Jadi itu semua kegunaan dari kata kerja sein. Silahkan kalau misalnya kalian mau mencoba membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja sein. Ingat subjeknya apa dan lalu ingat konjugasi kata kerja sein sesuai dengan subjeknya itu bagaimana. Maka kalian akan berhasil membuat kalimat. Oke, good. Dan bis dahin sampai di situ semoga materi ini bisa menjadi penambah untuk lebih membuka pengetahuan kalian. Thank you for watching und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und tschüss, auf Wiedersehen.